wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Alfiandi dari kelas 12 MIA. Saya Devi Andriani dari kelas 12 MIA. Dan saya Iwan dari kelas 12 MIA. Baiklah, di sini kami akan membahas materi tentang masa reformasi pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono jilid 2. Gaya kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono yang transparan dan partisipatif telah meningkatkan popularitas serta kepercayaan masyarakat terhadap Presiden SBY. Selama masa pemerintahan SBY, situasi dalam negeri mulai kondusif. Beberapa konflik dalam negeri mereda. Indonesia juga mulai kedatangan investor-investor asing yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia, sehingga lapangan pekerjaan mulai terbuka lebar dan berhasil mengurangi angka pengangguran. Berbagai pencapaian Presiden SBY ini dirasakan langsung oleh masyarakat. Hal ini menjadi modal bagi Presiden SBY untuk kembali maju pada pemilu Presiden tahun 2009. Kali ini Presiden SBY berpasangan dengan seorang ahli ekonomi yaitu Budiono. SBY dan Budiono berhasil memenangkan pemilu pada tahun 2009 yang diselenggarakan pada tanggal 8 Juli tahun 2009. Menang dalam satu kali putaran. Mereka berhasil mengalahkan pasangan calon presiden lain yaitu Megawati dan Prabowo serta Yusuf Kala dan Wiranto. Partai Demokrat erat kaitannya dengan niat untuk membawa Susilo Bambang Yudhoyono yang kala itu menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan di bawah naungan Presiden Megawati. Partai Demokrat juga merupakan kendaraan utama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan pasangannya Budiono. Kebijakan yang pertama yaitu kebijakan politik, diantaranya 1. Membentuk Kabinet Bersatu 2. Pada periode ini, kepemimpinan yang kedua, SBY membentuk Kabinet Indonesia Bersatu 2, yang merupakan Kabinet Pemerintahan Indonesia pimpinan SBY bersama wakilnya yaitu Budiono. Yang kedua, menganut konsep trias politika. Konsep dasarnya adalah kekuasaan di suatu negara tidak boleh dilimpahkan pada suatu struktur kekuasaan politik, melainkan harus terpisah di lembaga-lembaga yang berbeda. Yang ketiga, sistem kepartaian. Mengalami perubahan yang signifikan di mana partai politik bebas didirikan asalkan sesuatu dengan persyaratan dengan ketentuan yang berlaku tidak menyimpang dari berikut Pancasila secara universal. Yang ketiga, politik pencitraan yang terbagi dalam konsep internal, dalam konsep eksternal. Dalam konsep internal, politik pencitraan SBY dilakukan menggunakan kapabilitas internalnya, yaitu kapabilitas rektor atau kemampuan berbicara di depan umum. Yang kedua, dalam konsep eksternal, politik pencitraan SBY dilakukan dengan beragam aspek, salah satunya kemampuan dan introduksi selama pemerintahan SBY. Yang ketiga, politik luar negeri. Kebijakan yang kedua, kebijakan pertahanan dan keamanan. Terdapat kegagalan dan keberhasilan dalam bidang ini. Keberhasilannya yaitu yang pertama menangkap koruptor, yang kedua keamanan stabil. Sedangkan kegagalannya yaitu yang pertama tidak ada undang-undang pertahanan nasional, yang kedua rendahnya komitmen terhadap penciptaan sistem keamanan. Kebijakan yang ketiga yaitu kebijakan ekonomi. Pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, kebijakan yang dilakukan adalah mengurangi subsidi Indonesia atau menaikkan minyak atau BBM. Yang kedua, kebijakan bantuan untuk masyarakat miskin. Yang ketiga, kebijakan menyalurkan dana BOS kepada sarana pendidikan. Kebijakan yang keempat yaitu kebijakan sosial. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berhasil mereda berbagai konflik di Ambon,
Sambit, dan juga di Aceh. Meski konflik di beberapa daerah telah direda, namun beberapa muncul berbagai konflik lagi seperti di Makassar. Kebijakan yang kelima yaitu kebijakan dalam bidang budaya. Dalam hal pelestarian budaya, di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono terlihat jelas kemundurannya. Contohnya, banyak budaya Indonesia diakui oleh pihak asing. Namun di masa ini terdapat keberhasilan dalam pengakuan dari UNESCO bahwa batik Indonesia merupakan warisan budaya Indonesia. Kebijakan yang keenam yaitu kebijakan dalam bidang pendidikan. Beberapa di antaranya adalah yang pertama, meningkatkan anggaran pendidikan hingga 20% dari keseluruhan APBN. Yang kedua, meneruskan dan mengaktifkan program rehabilitasi gedung sekolah. Keberhasilan yang dicapai Susilo Bambang Yudhoyono pada masa keduanya yaitu: pertama, Indonesia menjadi kekuatan ekonomi nomor 10 di dunia versi Bank Dunia pada tahun 2014. Peningkatan produktivitas dan ketahanan pangan, adanya pemberantasan mafia hukum, revitalisasi industri pertahanan, dan adanya ketersediaan listrik. Dan yang keenam, adanya reformasi kesehatan masyarakat yang merubah paradigma masyarakat. Peristiwa-peristiwa penting yang terjadi pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2009 sampai 2014. Pertama, dilantiknya Kabinet Indonesia Bersatu II pada tanggal 22 Oktober tahun 2009. Kabinet ini adalah berisi polisi dari partai-partai pendukung Susilo Bambang Yudhoyono pada tahap Pilpres tahun 2009. Dan yang kedua, banyaknya kasus-kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat-pejabat negara. Contohnya itu seperti kasus Muhammad Nasaruddin. Ia selaku bendahara Partai Demokrat. Ia dituduh dan diadili kasus korupsi tentang South Asian Games tahun 2011. Sekian video pembahasan materi dari kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kami ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.